ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita pada hari ini adalah an-nasikh wal mansukh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama dengan menghilangkan dan dihilangkan, menghapuskan dan dihapuskan. Kalau dalam teori hukum konvensional, ini namanya teori amandemen. Ya. Ada undang-undang yang diperbaharui sehingga menjadi sebuah undang-undang yang baru. Proses itu namanya proses amandemen. Kalau kita melihat an-naskhu atau menghapuskan, ini materi ini sudah saya share di e-learning kan, adik-adik sudah bisa lihat kan. Kalau kita melihat an-naskhu secara etimologi dan terminologi, ada 4 macam. Yang pertama adalah al-izalah. Al-izalah itu benar-benar menghilangkan. Kemudian ada at-tabdil, mengganti. Ada at-tahwil. Tahwil itu mengalihkan. Kata nasuh al-mawaris, ya, seperti pengalihan warisan. Pengalihan warisan dari yang mewariskan kepada yang diwariskan. Kemudian yang keempat adalah an-naqlu min maudi'in ila maudi', berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Sehingga pengertian etimologi dari kata an-naskhu ini adalah yang 4 macam ini. Al-izalah, at-tabdil, at-tahwil, dan juga an-naqal. Sedangkan dari sisi terminologi, nasakh ini izalatu hukmil mansukhi kulluhu bi badalin akhar au bi ghairi badalin fi waqtin muayyan. Menghilangkan hukum yang dihapuskan dengan ganti atau tanpa ganti sama sekali pada waktu tertentu. Jadi ada hukum yang dihilangkan, ada hukum yang dihapuskan. Apakah hukum tersebut memiliki ganti dengan hukum yang lain atau tidak memiliki ganti dengan hukum yang lain? Di dalam Al-Quran ada disebutkan seperti ini. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sukaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari pohon buah anggur dan kurma itu bisa dibuat minuman yang memabukkan dan juga bisa dibuat pembawa rezeki. Kedua hal ini menjadi argumen bagi orang-orang yang bisa berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala.
Lalu muncullah ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat kalau lagi dalam kondisi mabuk. Lalu muncul ayat berikutnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Bahwa khamar, maisir merupakan perbuatan setan, maka jauhilah. Di dalam ayat yang pertama merupakan gambaran terhadap buah dan hasil dari buah itu. Dalam hal ini kurma dan anggur. Sehingga walaupun sahabat-sahabat telah memeluk Islam saat itu, namun mereka belum berhenti dari mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Belum ada larangannya. Yang ada baru gambarannya. Liqaumi yatafakkarun. Setelah beberapa lama dalam periode Makkah itu, kemudian muncullah ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Mengapa? Karena sahabat-sahabat itu masih suka mengkonsumsi khamar walaupun mereka telah bersyahadat. Karena belum ada ayat yang mengharamkan. Pun di ayat yang kedua, jangan kalian sholat kalau dalam kondisi mabuk, kan itu. Berarti ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh melaksanakan sholat. Namun ada juga waktu-waktu tertentu yang membolehkan di sana waktu sholat. Dalam hal ini juga belum ada pengharaman terhadap yang namanya khamar. Sehingga namanya budaya yang telah mengakar puluhan tahun di kalangan masyarakat Arab saat itu, budaya nasah itu, budaya khamar itu, maka kemudian mereka tetap mengkonsumsi khamar. Ada asbabun nuzulnya juga itu. Kalau nggak salah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia, lagi mengkonsumsi khamar malam-malam. Kan? Sehingga kemudian ketika mereka sholat isya, mereka membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hilanglah. Tentunya itu menggambarkan arti yang bertolak belakang sama sekali. Nah, sehingga muncullah ayat itu, kalau lagi sholat, kalau lagi mabuk nggak boleh sholat. Nah, tapi artinya masih diakalin, bisa diakalin kan, mengkonsumsi khamar itu di waktu-waktu yang panjang. Antara sholat isya sampai subuh, antara subuh sampai zuhur itu kan ada kisaran waktu 6 jam, 7 jam, sehingga masih bisa diakalin untuk mengkonsumsi khamar. Dan itu boleh karena belum ada larangan yang valid. Namun setelah 13 tahun, turunlah ayat yang keempat, yang ketiga. Khamar dan maisir itu merupakan perbuatan setan. Jauhilah, sudah ada fi'il amar di situ. Yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan nasakh mansukh. Hukum khamar yang pada awalnya dibolehkan, hanya diberikan gambaran, lalu meningkat kepada tidak boleh mendekati sholat dalam waktu-waktu tertentu, artinya dalam kondisi mabuk. Ini sudah dihapuskan, dihilangkan, atau dialihkan, atau diganti kepada hukum yang lain, yaitu khamar itu haram dalam ayat yang terakhir.
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Artinya hukum khamar yang pada awalnya tidak boleh, hukum khamar yang pada awalnya boleh, kemudian boleh secara terbatas, namun pada akhirnya tidak boleh sama sekali atau diharamkan. Inilah teori amandemen hukum itu. Ternyata hukum konvensional yang dilakukan di Indonesia maupun di negara-negara modern sekarang itu mencontoh dari hukum Al-Quran yang dalam prakteknya adalah yang dalam prakteknya itu ada pengalihan, penghapusan maupun penggantian hukum. Apakah boleh nasakh ini? Seluruh mayoritas ulama itu sepakat bolehnya teori nasakh mansukh, bolehnya menghapuskan hukum dan hak hukumnya dihapuskan dengan menggunakan dalil nakal dan juga dalil akal, dalil nas dan juga dalil logika. Dalil nas itu seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Begitu kan? Lalu di dalam ayat yang lain, "Wa idza baddalna makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil." Ya. Kenapa? Ada yang ngomong tadi, kenapa? Ada yang ngomong tadi, kenapa? Halo, kedengaran nggak suara saya? Dengar Ustaz. Kedengaran Ustaz. Iya, siapa tadi yang ngomong? Ada yang mau disampaikan? Kayaknya kepencet tadi Ustaz. Oh, kepencet. Iya. Oke. Ya, di dalam hukum yang kedua, hukum yang pertama adalah argumentasi terhadap teori nasakh itu berdasarkan teks Al-Quran. Wa idza baddalna ayatin makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Apabila kami menggantikan posisi satu ayat dengan ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang lebih tahu terhadap apa yang diturunkannya. Artinya ini kuasa, wewenang, kebijakan, qadirnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita makhluk-makhluknya. Lalu sedangkan dalil akal ini merupakan masalih, tahqiq masalih al-ibad. Realisasi terhadap kemaslahatan bersama seluruh umat. Karena kebutuhan umat, apalagi saat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan kebutuhan yang luar biasa. Masih banyak problematika yang mereka secara langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita melihat
Al-Quran itu secara menyeluruh, maka dalam perspektif nasikh mansukh kita menemukan 4 macam, ya, 4 macam perspektif, 4 macam tolak ukur. Yang pertama, ma laisa fihi nasikhun wala mansukhun. Di dalam ayat Al-Quran itu, di dalam surah yang ditemukan di dalam Al-Quran itu, tidak terdapat padanya ayat yang menasahkan dan juga ayat yang dinasahkan. Contohnya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, surah Yusuf. Anda udah sering membaca surah Yusuf ini. Itu kan murni cerita toh. Bagaimana kebesaran Tuhan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi hambanya dan keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam. Surah Yasin, Al-Hujurat dan lain-lain. Ar-Rahman, puji-pujian kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian variabel yang kedua, ada di dalam surah itu terdapat surah yang menasahkan, menghapuskan, tapi tidak ditemukan surah yang dinasahkan, ayat yang dinasahkan di surah itu. Surah Al-Fatah, Al-Hasyr, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, dan juga Al-Ala. Variabel ketiga, ada di dalam surah itu ayat yang mansukh, tapi tidak ditemukan nasikh. Ada 40 surah, Al-An'am, Al-A'raf, sampai surah Al-Kafirun. Sedangkan yang kelima, ada di dalam surah itu ayat yang bercerita, ayat yang menasahkan dan juga ayat yang dinasahkan. Contohnya surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan surah-surah yang lain. Itu terdapat 31 surah. Secara teori, nasakh itu ada 4 macam. Ada menasahkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ini ada 2 macam. Menasahkan Al-Quran dengan hadis ahad, menasahkan Al-Quran dengan hadis mutawatir. Kalau menasahkan Al-Quran dengan hadis ahad, ini tidak boleh. Mengapa? Karena hadis ahad itu adalah orang yang individual dalam periwayatan. Ya, individual dalam periwayatan, sehingga kesan bohongnya itu luas. Tapi beda dengan mutawatir. Ada syarat-syarat tertentu. Ada yang mengatakan meriwayatkan 3, ada yang mengatakan hadis itu diriwayatkan 40 minimal, ada yang mengatakan hadis itu diriwayatkan 70 minimal. Tidak mungkin ittifaq satu kelas bohong kepada dosennya bahwa mereka tidak ada kuliah atau mahasiswa temannya ini sakit dan mereka ziarah dan sebagainya dan sebagainya. Tidak mungkin satu kelas itu bohong. Sehingga dalam hal ini boleh menasahkan ayat Al-Quran dengan hadis mutawatir. Namun menasahkan Al-Quran dengan hadis mutawatir yang membolehkannya itu hanya 3 ulama, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Berlandaskan, berargumen dengan firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya ini udah banyak ini artinya kan? Tidak perlu saya lakukan lagi. Sedangkan
menurut Imam Syafi'i ini tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Mengapa? Karena level pewahyuan berupa Al-Quran dengan level apa yang disampaikan oleh Nabi melalui lisannya itu merupakan level yang berbeda. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak membolehkan menghapuskan hukum yang terdapat di dalam ayat Al-Quran itu berdasarkan hadis mutawatir. Apalagi yang hadisnya itu hadis ahad. Kemudian yang ketiga adalah variabelnya naskhus sunnah bil Quran. Menasahkan sunnah itu dengan ayat Al-Quran. Ulama, seluruh jumhur ulama membolehkan ini. Apa dalilnya? Adik-adik sudah tahu bahwa kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Setelah 6 tahun Nabi mengembangkan Islam di Makkah, lalu terjadilah Amul Huzni, yaitu pamannya dan juga istrinya Khadijah Al-Kubra wafat. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Di sanalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Salat 5 waktu. Artinya awal mula Islam itu dikembangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melalui proses yang sempurna. Bersyahadat langsung sholat 5 waktu. Tetapi memiliki jeda waktu di sekitaran 5 tahun. Tetapi kemudian perintah untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah itu bukan pasca Isra Mi'raj. Tetapi itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, artinya setelah 15 tahun berkiblat ke Masjidil Aqsa. Barulah sholat itu sesuai dengan ajaran kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim itu beribadah, begitulah tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu kan sunnah berasal dari Nabi. Menghapuskan itu menggunakan ayat Al-Quran, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh karena itu, dalam fase ini kita bisa pahami ayat Al-Quran itu menasahkan hukum yang terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah naskhus sunnah bis sunnah, yaitu menasahkan sunnah dengan sunnah. Mutawatir dengan mutawatir, ahad dengan ahad, ahad dengan mutawatir. Yang tidak boleh itu adalah hadis mutawatir dinasahkan oleh hadis ahad. Saya ingin bertanya kepada salah seorang di kelas ini. Ahmad Fakih. Ahmad Fakih, Ustaz. mengapa tidak boleh hukumnya itu menasahkan mutawatir dengan ahad? Menurut apa? Menurut Anda kenapa? Karena hadis ahad tersendiri itu merupakan pemikiran sendiri, Ustaz. Dengan memakai sanadnya tidak menyambung dengan sanad yang lainnya, Ustaz.
Ngarang sampean Mas. Hanafi. Oke, Ustaz. Apa jawabanmu? Dikarenakan hadis ahad itu hadis yang apa ya, yang pas beda, yang memang beda tingkatan sama hadis mutawatir, dan memang kalau pas dinasah itu belum bisa untuk dijadikan itu hujjah. Hadis ahad itu rawinya sedikit. Yang mendengar hadis itu sedikit, hanya satu orang. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, dalam teori nasakh tidak boleh hadis yang diriwayatkan oleh satu orang menghapuskan hukum yang ditemukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Itu alasannya. Paki, you understand? Oke, Ustaz. Ya. Sekarang kita beralih ke materi ini kok komputerku susah ya? Ini mulu. Ya, lanjut. Nasakh di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Benar nggak sih? Secara teoritis, ada yang diamandemen di dalam ayat Al-Quran itu. Apakah itu hukumnya saja, atau ayatnya saja, atau dua-duanya? Yang pertama adalah nasakh atau menghapuskan dalam perspektif Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Tilawah atau bacaannya atau redaksinya dan hukumnya sama-sama dihapus. Argumentasinya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kana fima unzila 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanasakhna bi khams ma'lumatin fatwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yaqra' min al-Qur'an.
Pertama diturunkan itu adalah 10 kali. Yang diketahui baru kemudian terkategori haram. Lalu yang 10 kali itu dihapuskan dengan 5 kali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kami adalah orang-orang yang membaca ayat Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, artinya di dalam ayat Al-Quran itu untuk terkategori sebagai saudara sepersusuan, dahulunya itu harus menyusu, minum ASI 10 kali baru terkategori sebagai memiliki saudara sepersusuan. Kan? Lalu yang 10 kali itu ternyata sudah dinasahkan, dihapuskan, diganti dengan 5 kali. Lalu bagaimana kira-kira implementasi dari 5 kali itu? Kalau dalam bahasa Sayyid Sabiq itu sunnahnya hissah atau hissatain. 2 kali hisab. 2 kali hisab ya. Kalau 2 kali hisab itu dia sangat simpel itu. Bayi itu belum akan meminum 1 sendok dari ASI ibunya apabila hanya hissah atau hissatain, 1 kali atau 2 kali hisab. Belum. Oleh karena itu, kalau dalam pendapat saya, karena saya sudah punya anak ya, bayi itu kalau menyusu kepada ibunya, ada kemungkinannya 2. Yang pertama, karena lapar lalu menangis. Yang kedua, karena ngantuk lalu menangis. Dan saya juga sudah berkonsultasi dengan suster rumah sakit. Apa perut bayi itu sebesar apa? Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa 1 sendok, 2 sendok itu sudah cukup untuk bayi pemula sebagai makanannya. Oleh karena itu, kalau dalam pendapat saya adalah si bayi ini terkategori memiliki saudara sepupu, saudara sepersusuan apabila si bayi ini menyusu kepada ibu saudara sepersusuannya 2 kali menyusu yang mengenyangkan. Disusui kenyang, baru kemudian yang pertama dia bisa tertidur, yang kedua dia bisa tetap terjaga. Nah, namun sudah anteng, adem gitu orang. Kemudian ada naskhul hukmi wa baqa'it tilawah. Hukumnya dihapuskan, tetapi bacaannya tetap ditemukan di dalam ayat Al-Quran. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali, seperti ayat iddah. Dari 4 bulan 10 hari. Ya. Dari 4 bulan 10 hari menjadi berapa? Gitu. Lalu yang ketiga, tilawahnya dihapuskan, tetapi tetap hukumnya. Ada tetap hukumnya. Tapi enggak kita temukan lagi ayatnya di dalam ayat Al-Quran. Contohnya seperti yang ditemukan di dalam satu riwayat. Ya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah. Nenek-nenek sama kakek-kakek apabila melakukan zina, maka rajamlah keduanya. Oleh karena itu, Umar mengatakan setelah membaca, setelah mengetahui ayat tadi, laula ayyaqulan nas zada Umarun fi kitabillahi lakatabtuha biyadi. Kalau saya nggak khawatir terhadap apa yang diomongkan orang bahwa Umar menambahi sendiri kitab suci itu, saya akan menuliskan ayat itu. Kata Umar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konten dari ayat ini. Apalagi di zaman akhir sekarang. Saya sering beberapa kali membaca media sosial. Yang isinya itu adalah
Seorang kakek-kakek wafat di hotel setelah bercinta dengan seorang istri rentalan. Kan gitu. Ternyata si kakek ini karena faktor usia mungkin ya, sehingga mengkonsumsi Viagra yang berfungsi untuk memacu aliran darah ke jantung menjadi lebih cepat, dan itu tidak bisa diakomodasi oleh tubuh tuanya, sehingga si kakek pun kemudian terbaring dan wafat di pelukan seorang wanita yang apa namanya yang saya ucapkan tadi, seorang wanita yang tidak baik. Oleh karena itu, hukumnya ini masih tetap relevan kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada hikmah nasakh. Kemudian ada yang dihapuskan itu apakah memiliki ganti atau tidak memiliki ganti ayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma sahha fa huwa min Allah wa ma akhta'a fa huwa minni wa minasy syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini silakan diresume ya. Mohon maaf Ya, atas Ustaz. kekurangan. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.